Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita telah membahas tentang sekelumit sejarah hijrahnya Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir dari negeri Basrah ke negeri Yaman Hadramaut, dengan berbagai cerita dan berbagai hikmah yang terkandung di dalamnya. Kita akan melanjutkan sedikit bagaimana sejarah beliau, kemudian apa kemuliaan negeri Hadramaut dan apa juga kemuliaan negeri Tarim. Beliau, Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir, tiba di Husaisah, kemudian beliau wafat pada tahun 345 Hijriah. Beliau dimakamkan di situ, dan banyak orang-orang yang berziarah kepada beliau tujuannya untuk mengambil barokah, sebab beliau ulama, bukan cuma ulama, bahkan beliau ulama yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika sudah beliau memiliki keturunan yang sangat banyak, di antara ulama-ulama yang menonjol adalah Sayyidina Ahmad bin Hasan al-Attas, sahib Tadhkirun Nas. Beliau sekali waktu bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, anta radin bi khuruji Sayyidina al-Muhajir Ahmad bin Isa ila Hadramaut?" Wahai Rasul, beliau bertanya ketika dalam mimpi itu, "Wahai Rasul, apakah kau ridho dengan hijrahnya Sayyidina Ahmad bin Isa ke negeri Hadramaut?" Faqala, maka Nabi menjawab di mimpi tersebut, "Na'am, ana afrahu bima yafrahu bihi Ahmad." Aku ini senang apapun yang disenangi oleh Ahmad al-Muhajir. Maka secara makna hijrahnya beliau betul-betul diridhoi oleh kakeknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa beliau memilih negeri Hadramaut? Tidak lain karena di situ banyak kemuliaan-kemuliaan. Di antaranya dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Inni ra'aitu an uhajira ila ardi dzati nakhlin, araha imma Yathrib wa imma Hadramaut." Kata beliau, sesungguhnya aku ini sempat berfikiran untuk hijrah ke negeri yang penuh dengan kurmanya. Bisa jadi Yathrib, yaitu Madinah, atau bisa jadi Hadramaut. Beliau menyebutkan lafaz Hadramaut. Kemudian ulama juga mengatakan bagaimana munculnya keturunan Nabi itu di negeri Hadramaut, dan tampaknya ulama di situ dan kuatnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana akidahnya para sahabat dan akidahnya Nabi Muhammad yang bersumber dari Yaman, sampai disebutkan dalam hadis, "Inni la ajidu nafsir rahmani min kibalil Yaman." Sungguh aku melihat murninya ajaran Islam itu dari sisi Yaman. Ulama banyak mengatakan maksud Yaman di sini adalah Hadramaut, yang di situ tumbuh para ulama-ulama dan orang-orang soleh yang bernasab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun penamaan dengan nama Hadramaut maka bermacam-macam. Ada yang mengatakan kenapa dinamakan Hadramaut? Karena Hadramaut itu dua kata, ada hadara, ada mautun. Hadara itu hadir, mautun itu kematian. Di antaranya disebutkan bahwasanya dikatakan Hadramaut karena Nabi Saleh alaihi salam ketika sudah dihancurkan kaumnya, maka beliau pergi bersama orang-orang yang beriman kepada Allah ke lembah ini, ke lembah Hadramaut ini. Setelah sampai di negeri Hadramaut, famata, maka beliau wafat dan beberapa orang pengikutnya juga wafat. Maka dinamailah Hadramauta, Hadramaut. Ada yang juga mengatakan bahwasanya itu adalah julukan seorang yang bernama Amir. Amir ini kakek daripada orang-orang Yaman, yang mana Amir ini tidak mengadakan peperangan kecuali banyak sekali yang meninggal, dan disitulah tempatnya meninggalnya, maka disebut dengan nama Hadramaut. Ada juga yang mengatakan Hadramaut ini nama seseorang yang menjadi keturunan dari Sabak, negeri Sabak.
ya, negeri Sabak. Maka keturunan tersebut namanya Hadramut dan tinggal di situ. Dan memang banyak kemuliaan-kemuliaan yang ada di Hadramut tadi itu, bahwasanya diantaranya adalah perkataan Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf, bahwasanya di Turbah Zambal, di pemakaman Zambal di Tarim, yang itu salah satu kota di negeri Hadramut, itu banyak sekali para aulia, banyak sekali orang-orang soleh di dalamnya. Adapun nama Tarim, macam-macam ulama mengatakan Tarim ini adalah anak daripada Hadramut. Yang jelas sejarahnya, kenapa kok yang namanya Tarim ini memiliki keunggulan, disebutkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau mengutus Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke seorang yang bernama Ziyad bin Labid Al-Ansari, salah satu utusan Nabi Muhammad SAW ke negeri Hadramut. Sampai di situ Sayyidina Abu Bakar diperintahkan untuk mengambil baiat di situ. Maka ketika diambil baiat orang-orang Tarim tadi itu, langsung mereka mau dan membaiat utusan Nabi Muhammad SAW tanpa ada peperangan. Adapun negeri yang lain masih diperangi sampai akhirnya mereka beriman. Setelah itu, karena mudahnya delegasi dakwah ke negeri Tarim tadi itu, maka Sayyidina Abu Bakar berdoa dengan 3 doa. Yang pertama, beliau berdoa untuk diberkahi tanah Tarim dan tanah Hadramut secara umum. Maknanya airnya tadi itu akan bersumber sangat banyak. Meskipun kalau kita lihat secara geografis, negeri Hadramut adalah negeri yang kering kerontang, terlebih lagi Tarim. Tapi Masya Allah, berkat doa beliau, Sayyidina Abu Bakar, maka banyak di situ air dan tidak sempat kekurangan. Yang kedua, beliau berdoa tidak akan ada pertempuran hingga hari kiamat. Maknanya tidak sampai ada pembunuhan, tidak sampai ada peperangan. Beliau mendoakan negeri ini adalah negeri yang damai, yang tentram. Ini doa beliau yang kedua. Yang ketiga adalah mudah-mudahan dari tanah Hadramut secara umum dan Tarim secara khusus akan lahir para aulia, para solihin, tumbuh orang-orang yang soleh seperti tumbuhnya rerumputan di tanah. Dan kita saksikan berapa banyak orang dari kurun ke kurun, orang-orang soleh yang tumbuh dan terdidik dari ayah ke ayahnya, dari guru ke muridnya, terus yang mana tidak lain adalah keberkatan dari doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bahkan dijuluki Tarim adalah Bilad Abi Bakar Siddiq. Tarim itu kotanya Abu Bakar Siddiq. Maknanya kota yang pernah didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan di situ selain banyak tumbuhnya para aulia dan orang-orang soleh, di situ ada beberapa orang yang meninggal di antara sahabat Rasulullah yang hadir di perang Badar. Ada yang mengatakan di situ sebagian sekitar beberapa orang, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan lebih daripada itu, ada yang mengatakan kurang daripada itu. Intinya ada beberapa sahabat yang juga meninggal dan dimakamkan di negeri yang mulia tersebut. Maka setiap orang yang datang ke negeri Tarim, maka dia mulia dengan negeri Tarim. Orang yang biasa, tapi dia sekarang nempel kepada sesuatu yang luar biasa, yang biasa menjadi luar biasa. Orang biasa datang ke Tarim, keluar dari kota Tarim, Masya Allah, seakan-akan menjadi orang yang luar biasa. Tidak lain karena bekas kota Tarim secara khusus dan bekas negeri Hadramut yang menjadi singgahnya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Mudah-mudahan dengan mengenal sejarah beliau, tumbuh rasa cinta kita untuk meneladani mereka, untuk seperti mereka. Tidak lain harapan kita kelak dikumpulkan bersama mereka, sebagaimana Nabi mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang pasti akan dikumpulkan bersama yang dicintainya kelak. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama mereka. Amin ya Rabbal Alamin.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.